Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda semua, perkenalkan saya Yosi Wulandari, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, khususnya yang kuliah dengan saya, bahwa pembelajaran kita di semester ini akan menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Learning. Jadi yang kita harapkan setiap mata kuliah itu punya target ya, lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu. Jadi bagi Anda yang mengikuti perkuliahan dengan saya, maka mohon cermati RPS-nya, ikuti sistem-sistem penilaian yang telah disampaikan pada bagian itu, lalu apa saja sub CPMK-nya cermati dengan baik. Jadi kalau bagi Anda yang mau sukses pada mata kuliah ini, ikutilah setiap komponen-komponen aturan yang telah ditentukan di dalam RPS. Sukses selalu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semuanya. Pada mata kuliah sastra Indonesia kontemporer, di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan hakikat sastra Indonesia kontemporer. Tentu bagi Anda yang sudah mengetahui sebelumnya, kalau melihat sosialisasi juga ya dari Prodi, bahwa mata kuliah ini adalah gabungan dari mata kuliah sejarah sastra Indonesia dahulunya. Nah, ini dipisah karena ingin membahas secara fokus periodisasi sastra pada masa sebelumnya dengan masa sastra Indonesia kontemporer seperti itu. Nah, untuk memahami macam-macam apa saja sastra Indonesia kontemporer itu, tentu kita harus memahami dulu hakikat sastra Indonesia kontemporer. Nah, bicara tentang hakikat, pertama kita akan belajar dulu sejarahnya. Munculnya sejarah sastra Indonesia kontemporer itu bagaimana? Nah, diketahui ya tentunya dahulu yang dominan atau hal yang muncul dulu dominan dalam sastra Indonesia kita itu adalah terkait dengan sisi kepengarangan pujangga-pujangga lama. Kemudian dulunya yang kontemporer ini dianggap hal tidak lazim. Yang pertama kali menyampaikan gebrakan ini dari sejarah sastra tercatat adalah sosok Sutarji ya, dalam puisinya itu yang mengubah gaya pujangga-pujangga lama. Jadi memang sangat mendasar itu dulu dilihat dari puisi sebelum adanya prosa-prosa yang hadir dalam bentuk kontemporer. Nah, sejarah lahirnya lagi adalah adanya pergeseran nilai dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Itu juga memberikan pengaruh, memang banyak juga yang menyatakan bahwa kontemporer ini dipengaruhi oleh sastra barat dan Eropa. Maka dulu semboyannya ya atau menjadi karakteristik yang hadir itu seni untuk seni seperti itu. Nah, karena dulu kalau Anda memahami sejarah sastra Indonesia yang tidak sedang Anda ikuti juga ya semester ini, dulu memang seni itu dikategorikan adalah karya sastra lama seperti itu. Jadi tidak hal yang lebih umum seperti yang dilihat sekarang atau yang Anda rasakan zaman sekarang. Nah, kemunculannya lagi pada masa itu, pada angkatan 45, ini dianggap sebagai embrio lahirnya kontemporer. Alasannya, ketika lahirnya proklamasi dan penggunaan bahasa Indonesia mulai ada nasionalisme, ini dalam Budi Dharma, itu menjadi embrio. Jadi begitulah kira-kira gambaran sejarahnya ya. Sehingga dari hal-hal inilah munculnya sastra Indonesia kontemporer. Mari kita lihat ya. Sastra Indonesia kontemporer itu definisi ataupun konsep cukup banyak yang merujuk, yang mencoba mendefinisikan. Tadi kalau embrionya kita ketahui itu pada muncul angkatan 45, embrionya setelah angkatan 45 itu, beberapa ahli menyatakan sastra kontemporer itu muncul sekitar tahun 70-an bersifat eksperimental. Jadi sifat-sifatnya itu memang agak menyimpang, tapi dia itu punya ada hal ilmiah ya, punya standar sendiri. Dan dia memang menyimpang dari konvensi atau aturan-aturan sastra yang berlaku saat itu. Seperti yang saya katakan tadi, sastra ini muncul sebentuk reaksi terhadap sastra konvensional yang sudah beku, tidak kreatif lagi, sehingga diperlukan kelahiran sastra-sastra baru. Nah, inilah pada zaman dulu sastrawan-sastrawan muda di tahun 70-an ini menjadi kelompok sastrawan zaman sastra kontemporer. Kalau kita lihat lagi dalam KBBI, sastra kontemporer itu kan artinya sastra masa kini, sezaman, saat ini gitu ya. Nah, di KBBI itu dua didefinisikan. Yang pertama, sastra hidup pada masa kini. Ya berarti tahun ini masih dianggap kontemporer. Mungkin kalau tapi kan berdasarkan dulu sudut pandangnya apa ya.
Ada juga sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya, itu juga dianggap definisi kontemporer berdasarkan KBBI. Nah, tapi kalau kita coba definisikan, sastra Indonesia kontemporer ini diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa mutakhir, atau sastra yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Nah, kira-kira dapat didefinisikan demikian ya. Nah, pengertian lain bisa juga kita katakan sastra kontemporer ini merupakan bentuk seni yang obrak-abrik tatanan bahasa atau kata. Kalau kita jadi tergantung sudut pandang ya, memahami definisi ini sudut pandangnya dari apa? Apakah dilihat dari bentuk perubahan-perubahannya, ataukah dari sebuah nilai yang diusungnya, atau apanya? Jadi kontemporer ini cukup luas, maka nanti kita akan mengelompokkan yang termasuk sastra kontemporer itu apa saja. Nah, mulai minggu depan kita akan masuk membahas itu. Sastra kontemporer ini merupakan bentuk seni yang mengobrak-abrik tadi ya. Karakteristik ini dihuni oleh para pemburu sejarah sastra suatu bangsa. Nah, titik tolaknya adalah sastra yang sudah ada di masyarakat. Jadi yang menyatakan dia sebagai kontemporer atau tidak, mana sastra yang konvensional atau sastra yang telah berlaku lama di sana, itu menjadi titik tolaknya. Nah, karakteristik sangat menonjol pada karya sastra kontemporer adalah karya yang sangat non-konvensional pastinya, karena dia pasti membuat hal-hal pembaruan dari yang lama tadi. Nah, sehingga hal ini menjadi sesuatu mengapa dalam karya sastra ini cenderung kurang diminati oleh pembaca pada umumnya, karena bukan hal yang biasa. Maka tidak semua kalangan suka dengan konteks-konteks seperti ini. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya tentu bisa diambil dari definisinya. Ciri atau karakteristik sastra kontemporer itu sering disebut dengan sastra avant-garde, yaitu sastra yang sudah jelas penokohannya atau karakter tokohnya. Nah, kritikus Umar Yunus pernah menyatakan bahwa tradisi sastra Indonesia modern adalah tradisi pembaharuan. Inilah yang dihadirkan pada sastra kontemporer ya. Karakteristik sastra kontemporer tadi yang bertumpu kepada seni yang telah mentradisi, ini diciptakan oleh pada seniman yang bukan hanya dia mencoba-coba ya, jadi dia sesuatu hal yang memang jelas ada pertanggungjawabannya, proses penciptanya juga panjang. Maka kontemporer ini bukan sastra abal-abal ya, sastra yang jelas ya, ada pertanggungjawabannya. Kalau kita kutip lagi kata Afrizal Malna, menyatakan perkembangan sastra kontemporer tidak lagi dilihat pada segi pertumbuhan karya saja, tapi lebih dicerminkan dengan perubahan besar dan mendasar. Nah, sastra Indonesia misalnya itu dimulai dari novel. Kalau novel kita bisa lihat novel Iwan Simatupang, dilanjutkan Putu Wijaya, Budi Dharma, Umar Khayyam, dan novelis-novelis muda seperti Ayu Utami dalam zamannya, itu merupakan bagian-bagian contoh novel-novel yang sudah bermula menjadi dalam konteks sastra kontemporer. Kemudian cita-cita pendek yang dimotori lagi oleh Iwan Simatupang dan Narto, Budi Dharma juga, lalu ada Seno dan Joni ya, ini juga menjadi bentuk cita-cita pendek kontemporer. Kemudian perkembangan selanjutnya setelah Sutarji itu membuat gebrakan dalam penyair Indonesia adalah Ibrahim Sattah dan Narto, Hamim Jabar, Abra Yusra, Aspar, Linur Suryadi, Leon Agusta, Emma Ainun Najib, Eka Budianta, Efra Hardi, Yudhistira Ardi Nugraha, Sides Sudaryanto, Rusli Marjuki, Arahim Kahar, Damiri Mahmud, serta penyair muda dan penyair pelanjut baik di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Ya, cukup banyak sebenarnya kalau diidentifikasi semua ya, tapi ini beberapa yang dapat saya sampaikan. Nah, tentu dilihat dari jenis karya sastra, maka sastra Indonesia kontemporer pun jelas tadi dari beberapa sastrawan yang saya sebutkan terbagi dalam 3. Ada puisi Indonesia kontemporer, ada cerita pendek, kemudian ada drama. Ada novel, drama belum teridentifikasi di sini. Sepertinya mungkin ada nanti mungkin dalam perkembangan selanjutnya dalam belajar sejarah akan ada informasi-informasi baru yang tentu bisa perlu Anda perkaya dan terus Anda baca referensinya. Nah, puisi Indonesia kontemporer ini tentu puisi yang lahir pada waktu tertentu yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah puisi lama. Ini mulai dipopulerkan pada tahun 1970-an. Karakteristik puisi Indonesia kontemporer itu selain tadi menolak kata sebagai media ekspresinya karena dia bisa menggunakan simbol ya. Kemudian jadi kata itu seminimal mungkin. Kemudian puisinya bebas memasukkan unsur bahasa asing, bahasa daerah, kata-kata supra, kata-kata konvensional yang jungkir balik dan sebagainya.
Puisi yang menangkap tipografi secara cermat itu sebagai daya atau alat ekspresinya. Kemudian puisi yang berpijak pada bahasa inkonvensional tapi tetap ada tenaga baru, idiom-idiom baru. Inilah menjadi ciri-ciri puisi Indonesia kontemporer. Lalu ada cerita pendek Indonesia. Nah, cerita ini bermula dari anekdot awalnya ya. Lalu ceritanya perang, lukisan masyarakat. Jadi pola ceritanya tidak lagi mengikuti pola-pola yang telah ada. Muncullah genre-genre lain dalam cerpenis-cerpenis Indonesia. Tapi inilah bentuk dari sebuah inovasi-inovasi dalam kreativitas. Ciri-cirinya dia berciri anti logika, mengabaikan plot, agak absurd ya, anti tokoh, terasing serta kompleks, serba kompleks lah ya. Dan terakhir novel. Nah, novel Indonesia kontemporer ini secara sederhana novel yang hidup pada masa sekarang ya. Diistilahkan juga novel inkonvensional atau mutakhir. Nah, novel kontemporer dianggap sebagai inkonvensional karena menyimpang dari sistem penulisan fiksi selama ini. Tentu ada pergeseran nilai juga tadi ya, tatanan tadi yang secara menyeluruh. Nah, ciri-cirinya apa? Yang dominan adalah di anti tokoh, jadi bisa saja dibuat tanpa terlihat tokoh yang jelas, ada anti alur, bersuasana misteri atau gaib, misalnya cenderung mengungkapkan transendental, sufistik, cenderung kembali ke tradisi lama atau warna lokal. Jadi intinya ada hal-hal kreativitas baru yang dilahirkan dalam setiap karya-karya kontemporer. Nah, oke, kira-kira begitu informasi atau materi umum yang dapat saya sampaikan. Tentunya untuk lebih Anda memahami hakikat sastra Indonesia kontemporer, Anda bisa terus membaca-baca berbagai referensi yang sudah disampaikan pada RPS. Mudah-mudahan dapat memperkaya pemahaman Anda, dan ini juga tentunya akan menjadi pengantar kita mengenal jenis-jenis atau periodisasi sastra Indonesia kontemporer lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.